Baik sahabat keluarga muslim dan pendengar Radio Arsala FM, kembali kita di Bincang Sehat. Nah, untuk masalah informasi zat gizi mikro, sahabat keluarga muslim, biasanya untuk mengetahui seseorang itu apakah kekurangan zat mikro atau tidak, gejalanya ini perlu sekali untuk ketahui karena faktor tadi terjadinya kekurangan zat gizi mikro tadi bukan hanya faktor ekonomi saja, namun juga faktor pengetahuan orang tua dalam memberikan asupan kepada anaknya. Nah, kita akan perlu mengetahui, kita akan tanyakan ke Dr. Muhammad Irfan kembali bagaimana kita mengetahui gejala anak ini kekurangan zat gizi mikro. Baik, halo dok. Halo. Halo. Ya. Ya. Baik dok, pertanyaan berikutnya mengenai bagaimana seorang ibu atau orang tua mengetahui gejala yang dimuncul dari anaknya bahwasanya anak ini adalah kekurangan zat gizi mikro. Oke. Terima kasih. Jadi secara umum, tanda-tanda untuk kekurangan zat gizi mikro, baik vitamin maupun mineral ini, biasanya yang paling sering didapatkan orang tua itu anaknya sulit konsentrasi, kemudian anaknya lemah-lemah, kemudian sering mengeluhkan ototnya mungkin terasa lemah atau ada nyeri. Ada beberapa kasus yang berat bisa sampai terganggu pernapasan, kemudian ada rambut yang rontok, kemudian kalau ada anak perempuan yang sudah dia balik, mungkin haidnya bisa jadi tidak teratur, kemudian kesulitan tidur, atau kadang malahan anaknya selalu mengantuk. Seringkali mengantuk saat diajak belajar juga mengantuk. Yang lain saat dia bermain pun biasanya tidak begitu semangat. Yang lain itu tanda-tandanya bisa saja ada konstipasi. Ini menunjukkan bahwa saluran cernanya biasanya tidak sehat. Dan kekurangan zat-zat nutrisi yang membantu untuk pergerakan otot usus untuk mengeluarkan kotoran. Tanda yang lain itu yang bisa didapatkan adalah adanya depresi. Pada kondisi yang berat, kekurangan zat yang berat itu biasanya anaknya sering koyong, bisa jadi sampai pingsan. Nah, tanda-tanda lainnya itu biasa saja ada rasa kebas di ujung-ujung jari. Nah, itu kalau secara umum. Oke. Apakah juga ada pengaruhnya terhadap perkembangan kecerdasannya juga, dok, bila kekurangan zat gizi mikro ini? Ya, tentunya ada hubungannya. Seperti sebelumnya tadi sudah kita bicarakan juga, ada beberapa zat-zat mikro ini yang memang dia sangat berperan untuk pembentukan otak, kemudian pengaruhnya terhadap perkembangan si anak. Contohnya saja yodium. Yodium ini dia kan penting untuk tumbuh kembang si anak. Kalau dia kekurangan zat yodium, anaknya bisa jadi pendek, kemudian hipotiroid, bisa gondokan, kemudian ada pengaruhnya juga nanti bagaimana perkembangan si anak. Kemudian selain yodium, zinc juga di sini berperan penting. Zat besi, karena dengan dia misalnya ada kekurangan zat mikronutrien, ini nanti akan berpengaruh kembali ke gejalanya tadi. Kalau misalnya dia sulit konsentrasi, kemudian otot-ototnya lemah, maka si anak ini dalam masa perkembangannya, dia akan kurang berkreasi. Dan dia nanti akan kurang mampu untuk menangkap apa yang harusnya bisa dia tangkap dari luar yang bisa dia pelajari. Apakah itu dari rumah ataupun dari sekolah. Gitu. Dengan kesulitan dia konsentrasi, sehingga anak ini pasti perkembangannya akan tertinggal jika dibandingkan dengan anak-anak yang cukup asupan mikronutriennya. Oke, baik. Jadi betul dok ya bahwasanya kekurangan zat gizi mikro ini juga bisa mempengaruhi kecerdasan anak seperti itu dok ya. Ya benar. Oke, baik. Kalau dari secara fisik kan untuk membedakannya, kalau misalnya ke anak kekurangan gizi, misalnya seperti badannya kurus seperti itu. Namun untuk zat gizi mikro ini apa juga bisa seperti itu dok, nampak kurus atau memang hanya ya lemah tadi seperti itu, banyak hal-hal yang kurang dari badannya seperti itu, pertumbuhannya seperti itu. Umumnya sih tidak terlihat secara langsung dari fisik.
Iya, iya. Paling yang nampak khas itu biasanya pada penyakit beri-beri. Mm-mm. Penyakit beri-beri ini kan akibat defisiensi ataupun kekurangan zat vitamin B1, Mm-mm. kemudian menurunnya daya pandang, Mm-mm. ini pada kekurangan vitamin A, kemudian kalau dari vitamin C ini biasa sariawan yang paling Mm-mm. sering. Kalau ada kelemahan pada tulang ini biasanya vitamin D Iya. ataupun dari zat besi juga bisa ataupun kalsium. Tapi kalau untuk dilihat secara langsung, Mm-mm. ini kemungkinan besar tidak bisa. Makanya Oke. sering kecolongan gitu Mm-mm. bahwa si anak ini kekurangan zat Iya, iya. sampai diperiksakan ke laboratorium barulah kelihatan. Oke, jadi orang tua emang harus cerdas dok ya, tidak hanya Ya, menilai anak hanya dari fisiknya saja, misalnya anaknya gemuk, tapi hanya yang dikasih adalah karbohidrat terus seperti itu dok ya, ya, tidak ada vitamin atau mineral yang lain seperti itu. ya. Baik. Nah, kemudian nih dok mengenai yodium tadi ini salah satu yang sangat penting masuk dalam kategori zat mikro seperti itu. Nah, ini bagaimana pemberiannya kepada anak nih dok? Karena kan kelebihan dari yodium ini juga tentunya berbahaya seperti itu. Ya. Kalau untuk iodium ini, saya kira ini kan dia pemberiannya juga hanya dari garam. Mm-mm. Garam yang Iya. dimasak ke dalam makanan. Mm-mm. Nah, masalahnya adalah bagaimana meletakkan garam ini di masakan. Sebagian orang salah. Ternyata meletakkan garam itu saat di tengah memasak gitu atau di awal memasak. Dan ternyata yang benar meletaknya itu di saat masakan itu akan dihidang atau sedikit lagi akan matang baru diletakkan. Nah, disitulah Oke, yang oke. benar. Iya, Dan iya, iya. untuk masalah kadarnya ini sendiri, ini tidak bisa kita atur, akan tetapi penggunaan garamnya yang bisa Mm-mm. kita atur. Iya, iya. Itu batasan normalnya berapa dok? Satu hari itu misalnya berapa sendok teh makan seperti itu misalnya? Kalau Untuk untuk anak-anak ini misalnya dok? biasa bergantung kepada daerahnya masing-masing. Karena Mm-mm. tiap daerah kan akan berbeda-beda. Iya. Tapi umumnya dalam satu hari itu biasa paling banyak sekitar setengah sendok teh atau Mm-mm. 1 sendok teh. Oke, baik. Informasi yang dokter sampaikan tadi mengenai bagaimana cara penggunaan garam yang tepat tadi ini merupakan informasi yang cukup penting juga nih dok, karena kebanyakan masyarakat kita masak itu memasukkan garam itu ketika lagi memasak dok ya, bukan ketika Ya, mau menghidangkan seperti itu. Nah, efeknya sebenarnya apa dok? Apakah yodium di sini, garam di sini tidak berfungsi lagi dengan baik atau bisa menimbulkan bahaya seperti itu dok? biasanya berkurang kadar yodiumnya. Oke, hanya berkurang kadar yodiumnya itu saja dok ya, yodiumnya. Ya, Oke, baik. Terima kasih dok. Kemudian dok mengenai bahwasanya untuk meningkatkan ya, bahwasanya bagaimana orang tua mengetahui untuk meningkatkan zat gizi mikro kepada anak itu apa yang harus sebenarnya mereka lakukan dok? oke. Nah, kalau untuk meningkatkan asupan tadi ya, meningkatkan Iya. asupan zat gizi mikro. Jadi untuk mencegah terjadinya kekurangan ini, Hmm. sebenarnya makan yang perlu kita berikan kepada anak-anak ini tidak perlu macam-macam. Akan tetapi perlu kita berikan dia bervariasi dalam jumlah yang cukup. Maksud macam-macam di sini bukan berarti harus seperti masakan chef di restoran ternama gitu. Nah, bahan-bahannya alami saja yang biasa yang mudah-mudah didapatkan sehari-hari. Akan tetapi mungkin yang menunya diganti kalau bisa setiap hari dan memenuhi sumber-sumber zat-zat mikro tadi dan makro juga. Jadi dia ibarat seperti simfoni musik, dia harus seimbang semua. Kalau simfoni musik itu kan kalau misalnya drumnya terlalu kuat itu juga tidak enak didengar. Iya. Kalau misalnya gitarnya terlalu kuat melenting juga tidak enak didengar. Nah, hal yang sama juga pada makanan, di mana kita harus seimbang memberikannya. Di sana ada komponen karbohidrat. Iya. Karbohidrat ini bisa dari nasi, dari gandum, Iya. ataupun dari sumber yang lain penggantinya, bisa jadi dari umbi-umbian juga bisa. Dan harus ada protein di sana. Nah, dari protein ini sudah ada juga di dalamnya kan ada zinc, ada folat, ada Iya. zat besi, ada vitamin-vitamin dan mineral lainnya. Kemudian ada lemak. Lemak ini juga harus ada. Nah, lemak ini bisa didapatkan dari sumber protein juga bisa. Seperti dari hati, dari daging itu sudah ada lemaknya.
Dan yang lain-lain itu bisa dari minyak saat memasak, itu sudah memberikan lemak. Untuk mikronutriennya sendiri ini sebenarnya sudah ada di dalam itu semua zat-zat yang tadi. Akan tetapi yang jadi masalah dan sering menyebabkan defisiensi zat mikro ini adalah pemberian makan yang tidak sempurna gitu, tidak lengkap. Iya. Oke, tidak Ada di menerapkan daerah kita pola gizi masing-masing seimbang, Dok ya. yang dia makan nasi misalnya hanya dengan ikan asin atau misalnya hanya dengan ayam saja gitu, Oke. tanpa sayur-sayuran. Nah, inilah yang paling sering menyebabkan terjadinya defisiensi zat mikro tadi. Oke. Jadi kembali orang tua emang juga mempelajari bagaimana cara menerapkan pola gizi seimbang seperti itu, Dok ya. Bukan Ya, lagi 4 sehat ya, 5 sempurna, Dok ya. ya, benar. Baik. Baik. Kemudian, Dok, mengenai ini gejala untuk orang dewasa. Nah, tadi untuk anak-anak, Dok ya, bisa kita lihat karena ya bisa mempengaruhi kecerdasan juga, kemudian badannya Ya. yang lemah seperti itu. Nah, untuk orang dewasa ini gejalanya seperti apa nih, Dok? Kalau kekurangan zat gizi mikro maksudnya. Kalau untuk orang dewasa biasanya sama, kurang lebih seperti itu juga. Yang paling sering didapatkan itu biasanya lesu ya. Kalau orang yang dia sudah kerja, misalnya seorang pekerja itu dia akan merasa mudah lelah, kemudian kerontokan rambut, jadi paling sering juga kadang-kadang kita tidak sadar, kita gonta-ganti sampo, ternyata dia ada masalah di mikronutriennya. Kemudian ada konstipasi dan mengantuk paling sering. Pada beberapa orang juga bisa terjadi rasa jantung yang berdebar-debar, kemudian depresi pada orang dewasa ini termasuk sering. Jadi dia lebih rentan terhadap depresi selain karena masalah mungkin ada masalah psikososial yang lain, dia juga memang ada masalah di nutrisi. Nah, inilah yang paling sering. Oke. Ini misalnya, Dok, orang yang sering mudah sariawan seperti itu, mungkin dalam 1 bulan itu bisa sampai 3 atau 4 kali sariawan seperti itu. Ini juga menunjukkan kekurangan zat gizi mikro atau bagaimana, Dok? Ya, bisa jadi kekurangan zat gizi mikro. Jadi kita harus lihat juga bagaimana riwayat konsumsi makanannya. Apakah sudah cukup mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C atau tidak. Jadi kan biasanya khasnya di vitamin C kalau sering sariawan. Nah, kita tanya balik lagi, bagaimana konsumsi makanan yang mengandung vitamin C-nya? Vitamin C itu kan tadi banyaknya di tomat, di buah-buahan yang citrus, yang asam, seperti jeruk mungkin, mangga, atau manggis, atau stroberi. Ya, stroberi mungkin kita tidak terlalu banyak makan. Yang umumnya kita konsumsi itu jeruk ya, jeruk ataupun mangga gitu. Nah, yang lain itu sumbernya bisa dari cabai. Nah, cuma cabai ini kan nggak mungkin banyak juga kita konsumsi, pasti secukupnya aja. Nah, yang paling umum memang jeruk sama mangga biasanya. Oke, baik. Terima kasih, Dok, keterangannya mengenai gejala yang untuk orang dewasa ya. Mungkin jadi untuk sahabat keluarga muslim yang mungkin masih sering sariawan seperti itu, mungkin bisa diperhatikan ya, mungkin kekurangan vitamin C, maka perbanyak mengkonsumsi misalnya jeruk seperti itu. Baik, Dok, nanti pertanyaan berikutnya nih, Dok, mengenai bahwasanya disampaikan defisiensi zat gizi mikro itu salah satunya adalah kekurangan asupan, kemudian penyerapan. Nah, di sini yang akan saya tanyakan, Dok, penggunaan 1 atau lebih vitamin dan mineral. Ini yang akan saya tanyakan, yang belum saya paham nih, Dok, mengapa penggunaan 1 atau lebih vitamin dan mineral juga dikatakan penyebab kekurangan atau defisiensi zat gizi mikro. Baik, Dok, sebelumnya kita jeda terlebih dahulu. Sahabat keluarga muslim yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.